Pada part sebelumnya, Master Po dan muridnya mendapatkan sebuah gulungan rahasia. Jindio yang sejatinya adalah iblis nampaknya belum berhasil merebut gulungan rahasia tersebut. Dan penyamarannya sebagai biksu yang baik hati juga belum disadari oleh pengikutnya dan Master Po bahkan warga sekitar. Janganlah berputar-putar, kecuali videonya yang kita putar. Yah. Setelah penampilan teater yang melelahkan, mereka mengadakan kumpulan, duduk bersama dan membaca isi gulungan, yang mana diceritakan ada 4 konstelasi bertarung melawan naga merah yang ingin merebut mata air Qi. Naga merah tersebut terpental hingga ruhnya masuk ke dalam burung elang tua. Tapi sayangnya mereka tidak tahu kelanjutan cerita itu karena Zing tidak bisa mengeluarkan Qi yang ia kuasai. Karena tulisan itu bisa terbaca lengkap jika 4 Qi anak panda bersatu. Zing sempat kesal tapi dihibur oleh Master Po. Tak berselang lama, gong desa berbunyi, pertanda ada tamu yang ingin dijamu. Master Po yang mengira itu adalah bunyi peringatan bahaya malah menyerang biksu-biksu itu. Lalu muncul Jindio yang merupakan pimpinan biksu dari kuil bunga surgawi. Master Po yang belum mengetahui Jindio yang sebenarnya jahat merasa bersalah atas penyerangan yang ia lakukan. Lalu Master Po mempersilahkan Jindio masuk ke dalam tempat latihan kungfu murid-muridnya. Setelah di dalam, Jindio membicarakan maksud kedatangan dia dan para biksu yang lainnya adalah ingin mengajak duel persahabatan antara murid-murid Po dengan melawan anggota biksunya. Po setuju dengan tawaran ini sebagai bentuk persahabatan, tapi ia mengingatkan kepada muridnya agar tidak mengeluarkan Qi saat duel melawan biksu agar mereka tidak terluka. Luka ini sangat dalam hingga membuatku tak mampu melupakanmu. Pertandingan persahabatan digelar di tengah lapangan dan para warga menyaksikan. Tapi diam-diam Jindio memasukkan sebuah racun ke dalam makanan Master Po. Master Po pingsan lalu diangkut ke tempat latihan. Setelah suasana sepi, inilah waktunya melancarkan misi. Pasukan Zetak datang langsung mengobrak-ngabrik di setiap sudut ruangan untuk mencari sebuah gulungan. Tapi sayangnya mereka tidak menemukan. Ternyata gulungan rahasia dibawa oleh Zing dan dimasukkan ke dalam gerobak angsa. Dari atas sana Zetak mengetahui akan hal itu. Kita beralih ke Master Po yang masih belum sadar. Kemudian Jindio masuk ke dalam alam bawah sadar Po dengan tujuan menyerap Qi agar dirinya semakin kuat, tak tertandingi. Tapi tujuan itu tidak terrealisasi. Gagal total hingga Po sadar dan terbangun dari mimpi-mimpi. Ya, benar, Master Po sebenarnya ingat kejadian itu tapi hanya menganggap sebuah mimpi yang tiada arti. Entah apa alasannya, pertandingan persahabatan berubah menjadi tawuran. Tentu ini kesempatan buat Zetak untuk mencuri gulungan rahasia di gerobak angsa. Tapi ia malah disosor-sosor oleh angsa. Angsa itu diangkat ingin dibunuhnya. Tapi para anak panda langsung menyelamatkannya. Para biksu juga membantu para anak panda. Entahlah, katanya pertarungan persahabatan tapi malah tawuran. Sekarang malah bersatu. Terus apa sih maumu kok? Aku terus yang disalahkan. Di manakah kasih sayangmu yang aku kenal dulu? Di warungku tidak boleh alay ya. Ya, baiklah Shai. Apa itu Shai? Syaiton. Ya. Pertarungan tersebut membuat gerobak angsa jatuh dari atas bukit dan meledak. Pertarungan masih terus berlanjut. Zing terpaksa mengeluarkan Qi harimau putih yang dikenal bisa meredam amarah. Setelah pasukan Zetak bubar, Po menggendong Jindio yang terluka sebab ia serang di dalam dunia mimpi. Dibawa ke hadapan Zing agar diobati dengan kekuatan Qi. Lalu di malam harinya Zetak melaporkan bahwa gulungan rahasia sudah lenyap bebarengan dengan jatuhnya gerobak yang meledak. Jindio percaya akan kabar ini, tapi pada kenyataannya gulungan itu masih ada di tangan anak panda. Sekarang mereka mencoba menyatukan 4 Qi mereka yang sebelumnya. Zing tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Isi dari gulungan itu ternyata adalah pesan atau wasiat dari 4 konstelasi agar mereka semua waspada terhadap Dragon Master yang berubah
menjadi jahat sebab mendapatkan Ci Emas. Lalu, siapakah Dragon Master? Dragon Master artinya pendekar naga dan julukan ini diberikan oleh guru Ohuai kepada Master Po pada zaman dahulu. Nah, Tuan Li atau ayah Po curiga bahwa makanan yang diminum Po terdapat sebuah racun hitam kuno yang diciptakan oleh seorang ahli herbal dari salah satu pasar tua bernama Pasar Luo. Berarti ada yang sengaja memasukkan ke dalam makanan Po. Tuan Li ingin menyelidiki tentang kasus ini. Sushi Semalikiti. Sedangkan murid-murid panda masih mencoba membuka pintu berkas. Yang tidak sengaja Zing menemukan sebuah ramuan kejujuran yang ingin dipakaikan ke Master Po. Tapi Nuhai tersinggung kepada Zing karena telah meragukan guru kungfunya sendiri. Mereka terus berdebat dan tidak sengaja menumpahkan ramuan peledak. Lao Su yang melihat tokonya hancur langsung meluncur ke sana. Ia agak tenang karena berangkasnya masih aman dan bertarung lagi. Dengan jurus kuncian, Master Po memaksa Lao Su agar jujur, tapi tetap tidak mau jujur. Dan setelah diancam baru mau jujur bahwa ia mengirimkan ramuan itu ke sebuah tempat. Lalu Po bersama muridnya pergi ke sana dan ternyata ada Jetak si pembeli racun tersebut. Karena Jetak tidak mau jujur siapa yang menyuruhnya, akhirnya Zing memberikan ramuan kejujuran kepadanya. Sekarang Jetak mau jujur bahwa bosnya adalah Dragon Master. Saat Jetak mau menjelaskan Dragon Master yang ia maksud, tiba-tiba Zing dikendalikan lagi oleh Jindiao dari kejauhan untuk membebaskan Jetak. Dan setelahnya Zing tidak tahu apa yang telah terjadi. Sempat disalahkan teman-teman yang lainnya tapi mereda setelah ditenangkan oleh Master Po. Sedangkan di istana, Jetak berterima kasih kepada Jindiao yang telah menyelamatkannya. Kemudian Jindiao menyusun rencana untuk menyerap Ci milik Po secepat-cepatnya sebelum jati dirinya terbongkar. Lagi-lagi Zing yang sedang mencuci muka terhipnotis oleh Jindiao yang menyuruh Zing agar datang ke kuilnya. Zing tidak pergi sendirian tapi mengajak semuanya, yang saat di perjalanan menuju kuil dihadang oleh gangster ayam. Wah, ayam! Lalu Jindiao mencoba menyingkirkan gangster tersebut melalui tubuh Zing karena ayam tersebut hanya menghalangi kedatangan mereka. Zing semakin tidak terkendali sehingga Master Po terpaksa menghentikannya. Kedatangan Master Po dan murid-muridnya disambut cukup meriah oleh para biksu dan ketua biksu, yaitu Jindiao. Kemudian Zing dimasukkan ke ruangan khusus pengobatan sedangkan yang lainnya berada di aula peristirahatan. Di malam harinya, 3 anak panda yang tidak bisa tidur mengikuti bayangan yang berjalan. Ternyata adalah bayangan Jetak. Sementara Master Po yang perutnya butuh asupan makan, yang ingin masuk ke dapur makan, tidak sengaja masuk ke sebuah ruangan. Yang di sana ada sebuah lukisan yang menjelaskan ada Dragon Master yang tersiksa sebab menyembunyikan wujud aslinya. Ia mengambil Ci makhluk yang lemah dan ingin dimasukkan ke dalam guci arwah, tapi gagal dan guci tersebut telah hilang entah kemana. Kemudian ketika Dragon Master tersebut berhasil menyerap Ci dari 4 konstelasi, maka akan kembali ke wujud asalnya, dan dialah Jindiao si elang merah jahat. Ternyata benar, ketika Master Po ingin mengajak muridnya menjauh dari kuil, ia melihat Jindiao sedang menghisap Ci bandit ayam dan murid-muridnya Po sedang diserang oleh pasukan Jetak. Po mencoba menyelamatkan tapi malah masuk ke dalam sebuah perangkap. Zing yang masih dirasuki oleh Jindiao bertubi-tubi menyerang Master Po. Yang jelas Master Po mengalah kepada bocil itu dan mengingatkan agar Zing fokus dan gedabrus, tidak mempan dan masih kesurupan. Malah Cinya Po disalurkan ke Ci milik Jindiao oleh bocil Zing. Memang benar-benar asing. Ya, setelah itu Jindiao melempar Master Po ke sebuah lubang kegelapan, bukan lubang kenikmatan. Ya, sedangkan murid-muridnya tak berdaya dengan gurunya yang sedang tersiksa, bahkan mengira Master Po sudah mati. Dengan sekuat tenaga, anak panda melarikan diri melawan pasukan yang tidak sepadan. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Ya, tapi ia meninggalkan Zing yang belum sadar. Sedangkan Master Po ternyata jatuh ke salju yang ditolong oleh kelinci tua bernama Buni Dharma, bukan Dasa Dharma Pramuka. Ya,
Anak-anak panda yang berhasil melarikan diri kini sudah berada di desanya dan menyampaikan kabar kepada warga bahwa Jindiao yang selama ini dikenal baik ternyata adalah iblis yang jahat. Ya, tapi para warga tidak percaya omongan anak-anak ini dong. Dan setelah bocil-bocil mengeluarkan bukti, mereka menjadi percaya dan berusaha membuat benteng agar desanya tidak diserang. Tapi percuma, sebab pasukan Zetak datang dari atas tebing. Lalu Jindiao muncul dari sebuah portal yang membawa Zing sebagai sandraan untuk mengancam anak-anak panda agar segera menyerahkan ilmu Ci-nya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah kekuatan Ci anak panda berhasil diserap oleh Jindiao atau malah tiba-tiba Master Po datang untuk menyelamatkan seperti layaknya pahlawan? Entahlah. Dewa Rengku pamit undur dulu. Subscribe dan tonton video lainnya di channel Dewa Rengku Gede Dawa Ireng Kaku ya.